kita akan kembali melanjutkan acara kita pada malam hari ini. Dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kepada yang sudah selesai makan, nanti kami persilakan untuk sama-sama memuji Tuhan dan kita bangkit berdiri. Yang persilakan pada tim pemuji kita, silakan. Mari saudara-saudara yang masih menikmati makanan, silakan teruskan. Tapi yang sudah selesai, mari kita sedikit bergerak, bangkit berdiri untuk kita sama-sama memuliakan, memuji Tuhan. Gita surga bergema karena Dia telah lahir, Dia telah mati dan telah bangkit bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Surga bergema, lahir Raja mulia. Dan di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Haleluya. Itulah kita pujian karena Dia telah lahir, Dia telah mati, Dia telah bangkit, Dia menyelamatkan kita. Kita mau bersuka cita, mari kita bebas dengan suka. Dia lahir untuk kami, Dia mati. Mari kita bergoyang. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
dari kutuk. Kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kita puji Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang Penebus juru selamat dunia. Sekali lagi. Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Baik saudara, malam hari ini kita merayakan begitu besar kasih Tuhan, kasih Allah Bapa kita, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga kita ini yang berdosa boleh mendapatkan anugerah keselamatan, saudara sekalian. Kita akan melanjutkan acara kita dan mendengarkan kata sambutan dari ketua panitia kita pada malam hari ini. Siapakah dia, gerangan? Kita panggilkan Bapak Tony Susanto Hadi. Terima kasih pada malam hari ini. Dan kami juga berterima kasih mengadakan untuk RV3 DKI 2 yang dimana untuk menyambut Natal dan selamat tahun baru. Kita puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kita semua boleh diberi anugerah kesempatan merayakan nasional gabungan RV3 DKI 2. Saya berterima kasih dengan bapak-bapak yang saya utamakan dari rekan-rekan dari Full Gospel, dan saya juga terima kasih kepada Bapak Wilson sama teman-temannya Rantai Kasih, Montepos. Juga terima kasih kepada rekan-rekan Pak Harun Sebastian, di mana teman-temannya untuk gerak. Dan juga terima kasih kepada Bapak Suryadi, Interkorjetem. Terima kasih juga untuk Bapak mantan Pati Pangdam Jaya, Pak Darpito, Pak Harsono. Terima kasih. Dan saya juga terima kasih kepada rekan-rekan dari Ardi, Viret, dan Presiden atas RVV 3 di DKI 2. Dan kami juga terima kasih dengan National Board FGB Band yang diwakilkan oleh Pak Agus Manta. Agus Suryanto. Lupa, namanya Agus saja 2. Dan terima kasih RP DKI 2 Agus Manta. Mohon maaf bila mana ada yang kekurangan, dan itu yang kekurangan saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Ketua Panitia kita,
Bapak Tony Susanto Hadi. Beliau adalah the man behind acara ini semua boleh berlangsung. Orangnya sangat humble dan selalu bekerja di belakang panggung atau belakang layar ya. Seperti itu. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan kata sambutan dari ketupat kita, ketua panitia. Rasanya kurang lengkap kalau kita belum mendengarkan kata sambutan daripada nasional presiden kita Full Gospel yang diwakili oleh nasional treasury dari Full Gospel Bapak Agus Suryanto. Nah, saudara sekalian, Pak Agus Suryanto nanti bukan hanya memberikan kata sambutan, tapi dia punya bonus untuk kita semua. Dia bersama-sama dengan teman-teman dari LOF dan FGB Men Couples akan menyumbangkan 2 buah lagu yang rasa-rasanya akan kita ingat, yang akan merupakan lagu yang terindah di malam acara Natal pada malam hari ini. Jadi tanpa berlama-lama, nggak sabar kita nanti melihat Pak Agus menyanyi dan bergoyang. Kita panggilkan Bapak Agus Suryanto ke atas panggung. Pakai itu aja, Bro. Selamat malam Bapak Ibu. Salam orang-orang terbahagia. FGB Men. Oh, lagi makan semua ya. LOF. Saudara-saudaraku yang terkasih. Sudah hampir 2 tahun kita tidak onsite acara seperti ini. Tapi puji Tuhan, malam hari ini kita dapat berkumpul bersama. Kita dapat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Juga kita akan menghadap ke tutup tahun. Kita akan merayakan tahun baru juga. Puji Tuhan untuk saudara-saudaraku semua. Dengan sukacita malam hari ini kita dapat memuji, memuliakan Tuhan. Tema Natal dari Nasional 2021 adalah kasih dasar suami istri, pewaris kasih karunia. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Di mana kita akan masuk tahun 2022, tema daripada Full Gospel tahun 2022 adalah Strong Family and Ministry Life. Keluarga dimulai dari suami istri yang saling mengasihi dengan kasih Kristus. Malam hari ini saya mewakili Nasional Presiden bersama dengan Board, FGBMFI dan LOF mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Be strong in the Lord. Setelah ini saya akan mengundang teman-teman saya dari FGB dan LOF Couple untuk membawakan lagu. Puji Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Semalam ya, kami dibuki oleh Ketua Panitia yaitu Pak Tony dan Ibu Rina. Ayo Ibu LF dan couplesnya nyanyi ya. Aduh, gimana ya? Sudah 2 tahun lama nggak memuji Tuhan. Ada kerinduan yang luar biasa untuk melayani Tuhan Yesus Raja Damai yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Hari yang bersuka cita, saya nyanyi bersama Ibu Farida, Ibu Audi dan partner, dan couples Pak Tony dan Bu Rina, Diana dan
Pak Roni, Ibu Yuyung dan Pak Wilson, Pak Agung, semuanya dan sahabat saya kita menyambut hari Natal yang luar biasa. Kita sehat, kita kuat, kita bisa berkumpul di sini semua menyambut sukacita Raja kita yang di surga. Joy to the world. Joy to the world, the Lord has come. Let all receive the King. Let every heart prepare room, and heaven and nature sing. Hallelujah. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, joy to the world. The Lord has come. Let us receive the King. The heart prepare Him room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, joy to the world. The Lord has come. Let us receive the King. Prepare His room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. All the boys, joy to the world. All the boys and girls, joy to the people everywhere you see. Joy to you and me. Joy to the world. All the boys and girls, joy to the people everywhere you see. Joy to you and me. Joy to the world. The Lord has come. Let us receive our King. Every heart prepare His room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Oh, joy to the world. All the boys and girls, joy to the people everywhere you see. Joy to you and me. Joy to the people everywhere you see. Joy to you and Lagu yang kedua. Semua ikut nyanyi ya. Ya, mari kita Bapak Ibu ya. bersukacita bersama Ini Bapak hari Ibu. Natal yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah datang dalam hidup kita. Selamat hari Natal. Selamat tahun baru.
diberkati oleh Tuhan. Selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Semoga full gospel diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyi sama-sama. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año, felicidad. Sing everyone. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry, 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 Merry Christmas. Merry, Merry, Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. La 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 la, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero año, felicidad. Boleh kita bersukacita, yeay! Hey ya! Boleh sama-sama? I wanna wish you a Merry, 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 Merry Christmas. Merry, 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 Merry Christmas. Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry, 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 Merry Christmas. I wanna wish you a Merry, 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 Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Lebih keras lagi ya. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. Wow, luar biasa kan, saudara sekalian? Tapi nggak nyangka kan, Pak Agus, Pak Wilson, Pak Len, Pak Roni, Pak Dr. Harry, wah goyangnya luar biasa ya. Dan sebagai informasi, tiket untuk malam ini sudah habis terjual sejak minggu lalu karena ada nyanyian dari LOF dan FGB Band Couple, saudara sekalian. Baik, terima kasih kepada LOF dan FGB Band Couples untuk dua buah lagu yang luar biasa. Selamat Natal dari lubuk hati yang terdalam.
Itu suatu ucapan yang sungguh sangat luar biasa di tengah-tengah keluarga besar daripada di DKI 2 di RVP 3, saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita akan melanjutkan acara kita pada malam hari ini dan saya ingin memanggilkan kepada head table untuk mengisi head table kita. Pertama-tama saya ingin memanggilkan pesaksi kita, Saudara Joshua dan Yohan untuk bisa menduduki head table. Silahkan untuk duduk di head table dulu, Joshua dan Yohan. Joshua Wahyudi dan Yohana Paula. Jadi sepasang suami istri ini dipersatukan dalam pernikahan kudus di tanggal 11 bulan 11 jam 11. Begitu ya Joshua dan Yohan ya. Wow, luar biasa di tahun 21. Nah, saudara sekalian, hari ini nanti kita akan mendengarkan kesaksian betapa ajaib Tuhan kita. Sampai mereka boleh bersatu dalam pernikahan kudus. Dan juga pada malam hari ini tentunya ada dua pasang orang tua yang sangat berbahagia. Ada Bapak Budiman Ranti dan Ibu Brenda yang sudah kita kenal ya selama ini. Dan juga Bapak Paulus dan Ibu Lani sebagai orang tua dari Yohana. Dan juga welcome Pak Paulus Bulani dalam keluarga besar daripada Full Gospel pada malam hari ini. Nanti kita akan dengarkan kesaksian daripada Joshua dan Yohan. Mereka diberkati di Gereja Bunda Karmel oleh Monsinyur Uskup Agung dari Bandung pada tanggal 11 waktu itu. Yang kedua, saya ingin memanggilkan ke head table hamba Tuhan yang akan memberkati kita pada malam hari ini. Beliau rasanya tidak asing lagi buat kita semua. Beliau adalah seorang pendiri dan penatua dari Gereja Kemuliaan Sion. Beliau memulai pelayanannya sejak mahasiswa bersama dengan istrinya, Ibu Rosalin, dan saat ini dikaruniai 2 putri 1 putra ya Pak ya, seperti itu. Menulis 15 buku rohani. Ada buku yang sangat terkenal yang namanya Karisma versus Karakter. Sangat memberkati banyak sekali orang. Beliau juga menjadi pendidik, trainer dari banyak sekali hamba-hamba Tuhan lewat yang namanya Smart School of Ministry. Saudara sekalian, saya ingin undang Bapak Pendeta Dr. Leonardo Siamsuri MBA untuk duduk di head table. Saya ingin mengundang ketua panitia kita untuk mendampingi pembicara dan pesaksi. Kemudian juga RVP 3 DKI 2 Bapak David untuk mendampingi pembicara dan pesaksi. Baik, kita akan mendengarkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan saudara kita, Joshua dan Yohan. Joshua dan Yohan boleh saya undang untuk bisa naik ke atas panggung, memberikan kesaksiannya di sini. Shalom Bapak Ibu yang telah hadir di Grand Central Tomang pada malam hari ini. Perkenalkan saya dengan Joshua dan istri saya Yohana, di mana cukup dadakan ya kita tiba-tiba disuruh bersaksi pada malam hari ini oleh ayah saya. Di mana memang di kisah kita ini emang agak unik ya, di mana kita bisa dikenalin oleh Om Alex Kandau, member dari Full Gospel juga. Di tahun 2020 tanggal 11 Juli di hari ulang tahun saya, tiba-tiba si Om Alex nelfon
Joshua, ini Om Alex nih. Om Alex mau kenalin kamu sama anaknya teman Om. Orangnya baik, cantik, kerjaannya bagus. Kaget dong, waduh Om jangan repot-repot Om, bilang gitu. Nggak apa-apa, kamu kenal dulu aja, siapa tahu jodoh. Kalau nggak jodoh bisa berteman. Aduh Om, nggak usah Om, jangan repot-repot. Sampai Papa kasih lihat fotonya kan di WhatsApp. Waduh cantik juga ya. Akhirnya saya WhatsApp lah tanggal 11 Juli itu tahun 2020. Saya WhatsApp, terus ternyata si Om Alex juga udah bilang sama si Yowan kalau Joshua mau hubungin. Jadi ya kita WhatsAppan sampai sebulan. Terus tiba-tiba ya akhirnya Yowan mau diajak makan, kita makan di daerah Walter pertama kali. Terus setelah itu seminggu sekali sampai bulan keempat kita akhirnya setelah udah banyak kenal satu sama lain, kita akhirnya memutuskan untuk pacaran tanggal 11 November tahun 2020. Terus memang di saat itu ya kita emang selalu berdoa ya, kalau emang jodoh kita dilancarkan semua, kalau emang nggak jodoh ya kita ditutup aja jalannya dari situ. Sampai akhirnya ya setelah setahun kita pacaran, akhirnya 11 November 2021 jam 11:11 kita akhirnya menikah. Seperti itu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Wow, ini berkat banget nih buat kita bisa sharing di sini. Pertama kali kami bersaksi. Nervous banget berasa ya, karena sebelumnya Papa Budiman bilang, oh kayaknya ada 100 orang nih, waduh banyak banget ya. Belum pernah ngomong di depan umum kayak gini. Jadi kami mau share betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Saya mau kasih satu ayat dari Ayub 42 ayat 2. Bagi dialah yang mampu melakukan segala sesuatu dan rancangannya tidak pernah gagal. Kami percaya bahwa rencana Tuhan tuh nggak pernah gagal dalam hidup kami, dan terbukti nyata. Siapa sih yang ngira bisa dapat jodoh? Lagi masa pandemi gini bisa dapat jodoh. Gitu. Jadi kami merasa sangat diberkati dengan lagi masa pandemi, mau ketemu orang baru pasti takut kan lagi masa pandemi gini. Tapi kita bawa dalam doa dan ternyata Tuhan permudah semuanya. Tuhan buka jalan buat kita boleh saling kenal. Lalu akhirnya kami memutuskan untuk pacaran dan puji Tuhan semuanya dipermudah gitu. Dari keluarga masing-masing, dari Papa Budiman, dari Mama Brenda, dari orang tua saya, semuanya sangat welcome gitu. Dan akhirnya setelah 1 tahun pacaran, kami bawa dalam doa lagi nih gitu. Tuhan, kalau ini memang baik, ini memang jodoh dari Tuhan, saya boleh jadi berkat untuk Yosua dan Yosua juga boleh jadi berkat untuk saya. Tuhan permudah semuanya, dibuka jalan nih, kita boleh nikah gitu. Semuanya kami bawa dalam doa. Dan ternyata Tuhan Yesus kasih lebih lagi dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Saya share satu ayat lagi dari Efesus 3 ayat 20. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Saya doanya, Tuhan terima kasih saya dapat suami yang seiman, yang kenal Tuhan, yang tahu firman Tuhan. Dan puji Tuhan saya juga dikasih mertua yang baik banget, yang welcome banget sama saya, yang aktif di full gospel juga, bisa melayani Tuhan sama-sama. Dan jadi saya berpikir ini pasti jodoh dari Tuhan gitu. Kalau bukan campur tangan Tuhan, nggak mungkin deh kita dikenalin sama Om Alex Kando yang udah umurnya 88 tahun tapi masih ngurusin percintaan anak muda gitu. Dan di masa pandemi, puji Tuhan banget saya dapat suami yang baik, yang secara imannya bagus, secara karakternya bagus, dapat mertua yang baik banget. Dan benar seperti firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan sanggup jauh lebih dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Dan saya juga dikasih bonus secara fisik, suami saya juga ganteng gitu. Jadi enak dilihat gitu. Jadi puji Tuhan, berkat Tuhan sangat banyak dalam hidup kita semua gitu. Saya percaya bahwa setiap orang ada jodohnya masing-masing, setiap orang punya berkatnya masing-masing. Asal kita berbuat baik, kita beriman, kita percaya, pasti Tuhan Yesus jaga hidup kita semua, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita semua.
Ya, sebagai penutup ayat dari Yeremia 29 ayat 11, yaitu rancangan Tuhan itu buat kita semua adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan berkati semua, amin. Terima kasih Joshua dan Joan. Bagaimana saudara sekalian kesaksiannya? Tadi kalau saya dengar pertama-tama ada doa dari kedua orang tuanya pasti. Bro Budiman, Ibu Brenda, dan Pak Paulus pasti berdoa ya untuk Joshua dan Joan supaya bisa mendapatkan jodoh yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, ada usaha saudara sekalian. Nah, mengenai usaha, Joshua dan Joan sekarang sudah bergabung di Youth Chapter, ya, di Tomang Chapter. Jadi saudara sekalian, kalau punya anak-anak boleh daftar nanti ke Pak Budiman ya, siapa tahu bisa dapat jodoh seperti Joshua dan Joan juga. Seperti itu. Baik, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian yang sangat memberkati kita. Sekarang kita ingin memberikan persembahan kita. Di meja-meja saudara ada amplop yang nanti kita bisa isi, dan saya ingin memanggilkan Bapak Heru Handoko untuk berdoa persembahan. Kita satukan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami berkumpul di sini. Bapak, kami percaya kalau saat ini Engkau juga hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami merayakan hari kelahiran-Mu Bapak bersama-sama, dan kami juga percaya kalau malam hari ini Engkau hadir di hati kami masing-masing Bapak. Bapak di dalam surga, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau memberikan, Kau gerakan hati kami, biarlah kami dapat memberikan yang terbaik persembahan buat kami Bapak. Dan biarlah setiap persembahan ini Bapak, kiranya Engkau berkatin dan dikelola oleh tangan-tangan yang mengelola Bapak. Biarlah untuk perlebaran kerajaan-Mu saja Bapak. Berkatin setiap tangan yang mengelolanya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Sambil amplop-amplop persembahan dikumpulkan, saya ingin memanggilkan kembali tim pemuji kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan terlebih dahulu, dan nanti kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan ini, biarlah kita boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Yang memberikan kepada kita damai, Tentram, tenang. Kaulah Tuhanku ya, Kaulah Rajaku. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang bermulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku. Dan di surga, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, muliakan nama. Kaulah Tuhanku. Haleluya.
Amin. Kaulah Raja, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku puji, Kaulah segala-galanya hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami memuji Engkau, kami membesarkan Engkau. Allah yang agung, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang hadir dimanapun umat-Mu berkumpul, terutama hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang indah malam ini. Kau memberi kesempatan kepada kami untuk bisa bersama-sama berkumpul, mengingat kembali akan perbuatan-Mu 2000 tahun yang lalu bahkan. Terima kasih buat semuanya. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar pesan firman-Mu sebentar. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan yang diurapi, membuat umat-Mu bisa memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami hanya menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa, acara yang dahsyat, yang luar biasa hari ini. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan pada malam hari ini temanya juga luar biasa, ya, saudara. Ini adalah orang-orang terbahagia, ya. Amin. Puji Tuhan. Saya udah lama juga nggak bicara di hadapan orang-orang full gospel yang ganteng-ganteng, yang luar biasa. Haleluya. Dan ibu-ibu tentunya tak lupa yang cantik-cantik luar biasa. Nah, saudara, hari ini karena waktu saya bicara soal rise and shine, rise and shine. Bagaimana kita harus bangkit dan bersinarlah kata Tuhan. Saudara, kondisi 2 tahun terakhir ini, sadar atau tidak sadar, membuat saudara dan saya ngalamin disrupsi. Betul? 2 tahun terakhir ini membuat saudara dan saya ngalamin disrupsi. Dan disrupsi kadang-kadang baik, tapi kalau kita nggak siap, kita bisa mengalami kemandekan bahkan kemunduran. Tidak heran saya melihat tidak sedikit orang Kristen ketika menghadapi yang namanya disrupsi selama 2 tahun ini, kerohanian menjadi redup dan bahkan tertidur.
Saya percaya saudara tema ini adalah untuk mengingatkan saudara dan saya kembali memasuki tahun depan untuk tidak menjadi orang Kristen yang redup dan tertidur. Karena yang namanya tertidur secara kerohanian seringkali kita tidak sadar. Kenapa? Karena kita masih bisa hadir di dalam ibadah, kita masih bisa terlibat dalam pelayanan, tapi apinya sudah redup. Ada kemungkinan seperti itu. Nah saudara, selain itu adalah sisi disrupsi 2 tahun. Tapi dalam 2 tahun ini juga kalau kita lihat pengembangan dan perkembangan teknologi informasi begitu hebat. Membuat banyak orang tanpa sadar menjadi nyaman dengan keberadaan teknologi. Betul ya? Saudara, teknologi membuat orang akhirnya menjadi nyaman. Belanja juga saudara hanya dengan pakai jari aja, betul ya saudara? Bahkan ibadah pun membuat orang masuk dalam zona nyaman. Karena kalau ibadah di hari Minggu sebelum masa pandemi saudara, kita harus bangun lebih pagi untuk datang ibadah. Kalau ibadah jam 10, jam 8 mungkin, atau ibu-ibu bahkan jam 7 sudah harus bangun. Karena harus make up, mesti ini dan itu, betul ya saudara? Tapi sekarang jam 10 ibadah, bisa saja jam 10 bangun putar TV di ranjang. So nyaman. Dan itu yang tanpa disadari, kenyamanan pun bisa membuat rohani kita redup. Ada 2 saudara, kalau kita menghadapi tantangan yang cukup berat, bisa membuat rohani kita redup, atau kenyamanan membuat kita terlena dan tanpa sadar kita redup. Itu sebabnya tema ini luar biasa, rise and shine, rise and shine. Bangkitlah dan bersinar. Kenapa saya katakan bangkitlah dan bersinarlah? Karena tidak pernah akan ada terang kalau anak Tuhan rohaninya redup. Setuju? Karena saudara, yang namanya kegelapan adalah ketidakhadiran terang. Ingat baik-baik saudara, gelap tidak bisa menguasai terang, tapi terang bisa mengusir kegelapan. Saudara, dimanapun ada terang, sekecil apapun, gelap itu akan bisa tersingkirkan. Itulah sebabnya saudara, kita mesti mengerti bahwa dunia sedang menuju di dalam kegelapan total. Dan dibutuhkan ada sinar, ada terang, ada cahaya yang dimana ada dalam diri orang percaya. Karena Yesus adalah terang dunia. Amin. Dan dia tinggal dalam diri saudara. Seharusnya saudara, terang yang ada dalam diri saudara dan saya tidak boleh diizinkan redup atau disimpan di bawah meja. Harusnya ada di atas, bahkan di atas kota, supaya orang bisa lihat sinar itu. Arise and shine. Saudara yang dikasihi, itulah sebabnya kita lihat satu ayat firman Tuhan sebagai pegangan dari ayat ini saudara. Mungkin saudara juga tahu, ayatnya nanti bisa ditampilkan di slide ya. Saya sudah berikan beberapa ayat di sini. Dalam bahasa Indonesia, Yesaya 60 ayat 1-3 dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Karena terang Tuhan sudah ada dalam diri saudara, terang Tuhan sudah dalam diri saya. Jangan biarkan kita terlena, jangan biarkan kita redup, tapi kita harus bangkit dan bersinar karena terang itu sudah ada. Lalu di ayat yang kedua dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atas saudara dan saya, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kenapa? Karena ada terang. Di mana ada terang, di situ membuat orang tertarik. Pernah nggak saudara ada di dalam masa di mana dalam satu ruangan tiba-tiba mati lampu? Pernah ngalamin? Apa yang terjadi? Kalau ruangan itu Anda tahu itu rumahmu nggak apa-apa, tapi kalau ruangan itu Anda nggak tahu akan panik. Betul. Tapi begitu lampu nyala kita tenang. Setuju nggak begitu? Coba yang setuju boleh lambaikan tangan dong sama saya. Oke. Berarti kalau begitu manusia sebenarnya pada dasarnya suka terang. Saya ulangi sekali lagi. Pada dasarnya manusia suka terang. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan bukan untuk kegelapan. Tapi karena dunia ini gelap membuat saudara dan saya tanpa sadar terhisap dalam kegelapan itu. Nah, terang Tuhan yang ada dalam diri saudara perlu bangkit, perlu menyala supaya orang bisa lihat ada harapan.
Di dalam bahasa Inggris, di dalam English Standard Version, ini menarik saudara, ayatnya dibilang begini, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Jadi di sini ayat ini, arise and shine, jadi tema ini diambil dari ayat ini sebenarnya. Arise and shine. Bangkitlah, bersinarlah. Coba katakan bersinarlah. Bilang sebelah saudara, jangan redup bro, sis. Jangan redup, haleluya. Nah saudara yang dikasihi, kalau kita redup kita tidak bisa menjadi kesaksian, kita tidak bisa menjadi berkat. Saudara, manusia tidak mungkin bisa melihat masa depan kalau ada dalam kegelapan. Itu sebabnya dia butuh orang yang bersama-sama membawa terang dalam hidup dia. Dan Anda mesti mengerti satu hal, bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya percaya kalau Anda sebagai orang percaya, menyadari bahwa waktu Tuhan sudah semakin dekat. Nah ketika Anda melihat bahwa seperti itu, bahwa setan ini intens. Coba bilang intens. Karena dia tahu waktunya sudah mau selesai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setan itu tidak dalam wujud yang menyeramkan. Kalau menyeramkan udah pasti kita tolak. Tapi setan itu seringkali memberi saudara dan saya sesuatu yang kelihatannya oke. Saya memperhatikan saudara bahwa kehidupan orang Kristen kalau nggak hati-hati nih, lewat sosial media, lewat internet yang ada hari-hari ini, kita dibombardir dengan berbagai macam perspektif, pikiran, ide, falsafah, dan pengertian yang siapa saja bisa masuk dan mempengaruhi saudara dan saya. Dan we have to be very careful on that. Kita harus sangat berhati-hati di sini. Kalau kita nggak punya basic dasar kebenaran firman Tuhan, kita akan pasti tenggelam. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi terang. Satu ayat saya mau bacakan dalam Roma 8 ayat 19. Firman Tuhan bilang begini, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Artinya apa? Segala makhluk, seluruh orang, seluruh ciptaan Tuhan sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Ada amin? Nah, dunia sedang menantikan bagaimana perwujudan anak-anak Allah ini dinyatakan, manifestasi Tuhan yang ada dalam diri kita kelihatan. Makanya jangan heran Tuhan berkata melalui Rasul Paulus bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu, pengharapan akan kemuliaan. Christ in the midst of us, the hope of glory. Itulah sebabnya kenapa saudara yang dikasihi Tuhan kita perlu baca dalam Kolose pasal 1:27. Firman Tuhan bilang, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus yang ada dalam diri saudara, Kristus yang ada dalam diri saya. Saudara percaya Kristus ada dalam diri saudara? Kristus yang ada dalam diri saudara, Kristus yang ada dalam diri saya. Ketika Anda berada di tengah-tengah manusia, di tengah lautan manusia, di tengah dunia itu, ini adalah pengharapan akan kemuliaan. Dunia berharap dan menantikan saudara. Berarti adalah hal yang salah kalau kita berharap kepada dunia, karena dunia berharap kepada kita. Amin. Coba bilang begini, wow. Yes. Tapi yang sering terjadi justru orang Kristen mencari jawaban dari dunia ini. Padahal dunia tidak bisa memberikan jawaban kepada saudara. Yang permanen saya maksudkan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan jawaban yang permanen buat saudara dan saya. Kalau dunia bisa memberikan jawaban kepada saudara secara permanen, Anda dan saya nggak perlu Tuhan, saya jamin. Why? Karena Anda sudah mendapat jawaban yang permanen. Persoalannya saudara, hidup ini tidak pasti. Setuju nggak kalau saya bilang hidup ini tidak pasti? Ada yang bisa memastikan bahwa COVID selesai tahun ini? Nobody knows. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Hanya satu yang pasti dalam hidup ini. Tahu yang pasti apa? Ketidakpastian.
Hanya satu yang pasti dalam hidup ini adalah ketidakpastian. So besok Anda pasti menghadapi apa? Ketidakpastian. Makanya Tuhan bilang jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Haleluya. Jadi saudara, kita harus enjoy bersama dengan Tuhan, bukan cuma enjoy makanannya aja yang enak, tapi harus enjoy bersama dengan Tuhan yang ada dalam diri kita. And let the light, biar terang ini bersinar dalam hidup kita. Amin. Nah, saya bagian berikut terakhir, saya mau sampaikan bagian kedua terakhir ini. Anda yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang ada di marketplace. Seperti saya dulu sebelum saya jadi pendeta. Saya as a banker dulu. Jadi saudara yang dikasihi, ya, jadi ketika Anda masih di marketplace, ini adalah kesempatan untuk saudara berinteraksi dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Anda berinteraksi dengan teman-teman saudara yang membutuhkan jawaban yang mereka cari, nggak ketemu. Bagaimana saudara dan saya bisa jadi terang tanpa harus jadi pendeta? Tanpa harus jadi pendeta khotbahin firman kepada mereka, mereka mungkin lari loh saudara. Atau mereka bilang kamu ini fanatik ya, bisa begitu loh saudara. Tapi saudara tahukah saudara bahwa Anda bisa jadi terang bagi orang lain tanpa harus menyebutkan ayat Alkitab. Karena orang lihat hidup saudara. Saya berhenti sebentar. Kalau tidak salah tadi Pak Agus bilang bahwa temanya untuk full gospel apa keluarga ya? Betul ya Pak? Ya tadi saya kalau nggak salah dengar itu keluarga. Sadar nggak saudara? Kalau kita jadi orang tua, ngajarin anak suruh berdoa, rajin ke gereja, dia lihat kita. Anak zaman sekarang lihat kita. Kita bilang kamu harus rajin doa, kamu harus cari Tuhan. Dia bilang, babe gue aja kagak mau cari doa, cari Tuhan tidak doa. Ke gereja aja kagak dia. Lu suruh gue ke gereja yang bener aja kan begitu. Betul atau enggak? So Anda boleh khotbahin ayat firman Tuhan yang Anda dengar dari gereja atau dari full gospel meeting. Anda ngomong sama anak Anda bilang ini pencitraan atau apa? Why? Orang akan lihat hidup saudara more than what you preach. Makanya Yesus berkata kepada orang banyak di dalam Matius 23 Anda melihat terhadap orang Farisi, dia bilang begini, semua yang diajarkan mereka orang Farisi kamu boleh ikutin, tapi perbuatannya jangan kau contoh. So mau jadi terang? Siapa yang siap jadi terang? Saudara, di masa begini saudara kesempatan loh saudara penjangkauan dan orang-orang butuh Tuhan hari-hari. Bukan hanya orang-orang, kita juga butuh Tuhan hari-hari ini. Betul ya saudara ya? Kita sangat butuh Tuhan. Nah gimana supaya saudara mereka bisa kenal Tuhan, ngalami Tuhan? Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan, Efesus 5 ayat 15. Dari sini poin demi poin saya mau bawa pada saudara, sebisa saya sampaikan kepada saudara dalam waktu yang diizinkan. Dalam Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang apa? Bebal, tapi seperti orang apa? Arif. Saudara yang dikasihi, kita bisa jadi orang Kristen, tapi di luar sana, belum tentu. Saya suka ngomong, kalau di Tomang Chapter saya suka ngomong begini, saudara. Kalau yang sering di Tomang Chapter pasti pernah dengar ngomongan saya. Kadang-kadang orang Kristen kalau di gereja ya, buat malaikat tuh minder. Orang Kristen kalau di gereja nih, atau di dalam perhimpunan kayak gini, malaikat lihat dia minder. Karena malaikat bilang begini, gue udah kudus, ternyata ada yang lebih kudus dari gue. Dia minder lihat gitu. Tapi giliran orang Kristen udah keluar nih dari persekutuan atau dari gereja, setan takut loh. Takut bener sama dia setan. Bukan karena dia punya kuasa, bukan. Setan bilang gue udah setan, ini kesetanan. Lebih kesetanan dari gue. Anda ngerti maksud saya? So
bagaimana kita bisa jadi terang kalau kayak modelnya begitu? Saudara, saya nggak akan pernah habis-habisnya bicara ini. Kenapa? Karena di akhir zaman Tuhan akan lakukan pemisahan. Pemisahan bukan dari merek gereja. Persekutuan bukan dari merek gereja, tidak. Tapi persekutuan bukan dari doktrin. Pemisahan dari Tuhan adalah kambing dari domba. It's about character. Karena kambing dengan domba tidak sama karakter. So pemisahan akan terjadi based on karakter. Kekristenan seperti itu. Jadi nomor satu, kalau Anda mau jadi terang, pastikan hidup kita ini bijak di tengah-tengah kehidupan kita di masyarakat. Coba bilang bijak. Cara hidup kita, ngomongan kita, nilai-nilai kita yang kita tunjukkan, prinsip-prinsip kita dalam mengambil keputusan di marketplace, dalam bekerja, dalam bisnis, dalam bersahabat, dalam segala macam. Orang akan lihat, saudara. What you believe, our beloved system, sistem percaya kita, orang akan lihat kok. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar, saudara. Bagaimana ketika kita punya masalah dalam 2 tahun ini, orang akan lihat kita kok. Dia ini ngapain? Kita banyak ngomong soal Tuhan, tapi kita apakah sama seperti apa yang kita ngomong? Benar nggak kita andalkan Tuhan? Benar nggak kita cari Tuhan? Benar nggak kita berdoa? Benar nggak kita tetap beriman? Karena orang lihat itu. Amin, saudara. Kalau Anda baca 2 Timotius 3, nggak ada di slide saya. Saudara, Anda baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya, Alkitab bilang bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Kenapa? Karena ada orang-orang yang dikatakan di catatan itu, saya singkat aja, cinta uang. Saya nggak bilang bahwa duit nggak penting ya, tapi hamba uang, cinta uang itu berbahaya. Cinta uang, cinta diri sendiri, seks bebas, tidak peduli akan Tuhan, sombong, suka jelekin orang, atau bahasa kerennya sekarang suka ngebully. Bulinya sekarang di sosial media. Kan gitu, saudara. Menuruti hawa nafsu, ibadah hanya untuk pencitraan, bahkan saling menuntut, tidak mau berdamai. Itu adalah orang yang di dalam dunia. Nah, kalau kita modelnya mirip kayak mereka, kita tidak akan menjadi kesaksian. Tapi ketika kita menjadi teladan di dalam cara hidup kita, teladan dalam gaya hidup kita, baik ucapan, pernyataan, komentar, pembicaraan kita, saudara, maka orang akan melihat Anda berbeda. Saya nggak bilang bahwa Anda harus jadi pendeta, tidak. Tapi kita jadi terang. Coba bilang terang. Semua orang dipanggil Tuhan untuk jadi terang. Nggak semua orang dipanggil Tuhan jadi pendeta. Bayangkan kalau semua jadi pendeta, siapa jemaatnya? Kan begitu. So number one, kalau mau jadi terang, sederhana, hidup aja bijak. Belajar aja jadi orang yang mengaplikasikan apa yang kita pelajari selama ini. Sesimpel itu. Kadang-kadang kita perlu renungan kembali di akhir tahun seperti begini, saudara. Hal-hal yang simple, hal-hal yang sudah sering kita dengar, tapi yang belum kita lakukan sepenuhnya. Kita perlu review, renungkan kembali, mengingatkan kita untuk tahun depan atau hari ini ke depan, kita lakukan kembali apa yang harus kita lakukan dan kita percayai. Amin, saudara. Karena kita bukan cuma sekedar menjadi orang yang suka mendengar firman, tapi kita harus melakukan firman. Pelaku firman. Saya tahu tidak mudah, saya tahu. Tidak mudah. Oh iya, apalagi sebagai saya seperti seorang gembala sidang di gereja terhadap anak-anak saya, mereka lihat saya kok. Mereka lihat saya, dia melihat istri saya, bagaimana saya hidup, bagaimana saya menangani kehidupan saya, bagaimana saya mengajarkan mereka, hidup saya mereka lihat. Kalau saja hidup kita double standard, sulit. Jadi belajar punya cara hidup yang bijak di dalam dunia ini. Saya percaya Anda bisa jadi terang. Katakan amin. Haleluya. Orang butuh itu, saudara. Hari-hari ini orang butuh itu. Orang butuh integritas. Nah, yang kedua, kalau mau jadi terang, sesuai dengan tadi yang saya dengar, ada visi dari Full Gospel untuk tahun ini, fokusnya adalah keluarga. So number 2 yang Anda harus perhatikan adalah pernikahan dan keluarga.
Hari-hari ini saudara terekspos begitu banyak yang mengejutkan di kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, nggak cuma sekedar orang Kristen biasa, termasuk hamba-hamba Tuhan terekspos. Bapak ibu saudara, apalagi kalau saudara yang ada dalam dunia di marketplace, orang akan lihat bagaimana kehidupan pernikahan dan keluarga. Itu penting saudara. Banyak orang berpikir bahwa pelayanan sama Tuhan penting. Saya setuju pelayanan sama Tuhan itu penting dan sangat penting. Tapi keluarga juga penting. Karena satu-satunya institusi, kalau mau disebut institusi atau lembaga yang diberkati Tuhan adalah manusia ketika Adam dan Hawa. Tuhan tidak memberkati binatang, jantan betina tidak, tetapi manusia diberkati. Inilah lembaga pernikahan pertama yang diberkati Tuhan. Artinya Tuhan penting sekali. Maka itu Tuhan bilang perlunya keturunan ilahi. Kenapa? Terang itu akan terus dari generasi ke generasi. Iman yang ada pada Timotius berasal dari mamanya, berasal dari neneknya. Generasi terus, legacy ini turun. Warisan ini turun. Bagaimana dengan pernikahan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Banyak saudara orang Kristen tanpa disadari saudara keluarganya berantakan. Di dalam Amsal 4 ayat 3 dan 4 firman Tuhan bilang apa? Amsal 4 ayat 3 dan 4, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam harta benda yang berharga dan menarik. Bagaimana hubungan suami istri? Sulit buat kita menjadi terang kalau hubungan suami istri retak. Sulit buat kita untuk bisa menjadi terang kalau anak-anak kita tidak kenal Tuhan. Amin. Kalau Anda mau dengar lebih jauh mengenai keluarga, Anda bisa search di di YouTube khotbah saya mengenai discipleship at home. Bagaimana memuridkan anak-anak di rumah. Kadang-kadang kita bisa memuridkan, kadang-kadang kita bisa memuridkan jemaat di gereja. Kita bisa memuridkan teman kita, termasuk di full gospel. Tapi pertanyaannya, kita bisa memuridkan anak kita nggak di rumah? That's the question. Saudara yang dikasih, anak panah di tangan pahlawan itu penting. Betul saudara? Setuju nggak saudara? Ya, anak-anak kita. How? Bagaimana mereka melihat kita? Bagaimana mereka dibangun, saudara? Bagaimana kita membekali mereka? Anak-anak kita lihat kita. Jangan sampai saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan anak-anak kita jauh dari Tuhan. Saya berhenti sebentar. Saya nyelip sedikit. Boleh ya? Pria-pria angkat tangan. Terutama pria, saya nggak bilang yang wanita enggak. Kadang-kadang wanita karier juga pria-pria. Oke. Saya dapati nih. Nggak sedikit pria-pria, bapak-bapak sukses dalam bisnis, sukses dalam karier, sukses dalam pencapaian, dan bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya dalam hal ini. Saya ulangi ya, tidak sedikit ayah-ayah yang sukses dalam bisnis, sukses dalam pencapaian hidup, sukses dalam karier, dan memberikan contoh dan teladan kepada anaknya dalam hal ini. Sehingga anaknya pun belajar dari pola ayahnya untuk bisa sukses. Apa salah? Tidak. My question is, pertanyaan saya adalah, apakah Anda, kita sebagai ayah, bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita untuk cari Tuhan? Bisa menjadi teladan buat anak-anak kita dalam hal menjalani hidup yang bijak. Halo. Amin. Pernikahan penting, betul sekali itu saudara, karena anak-anak sekarang ini saudara ya, terekspos dari kecil sudah dengan gadget loh. Saya pernah baca sebuah artikel. Gadget yang sering kita pegang itu, kadang-kadang mau tidur kita pegang, bangun tidur kita pegang, di WC kita pegang gitu.
Iya, itu kayaknya ada panggilan tuh. Ngerti gak saudara? Pendeta khotbah pun dia dengar itu saudara. Ya, itu kayak ada panggilan, deep call unto the deep, dari kedalaman memanggil kedalaman gitu kan ya. Saudara. Tahu nggak saudara, efeknya apa kalau Anda banyak main begitu? Hormon dopamin di sini itu terpacu. Dan itu menghasilkan rasa senang, happy sejenak, tapi membuat Anda addicted. Be careful. Itu sebabnya hari-hari ini di anak muda lagi rame ngomong mental health. Kesehatan mental pada babak belur nih anak-anak muda sekarang. Kenapa? Karena mereka sedang stres menghadapi apa yang dilihat di sosial media. Nah, singkat aja saudara. Karena bermain dengan internet, bermain dengan gadget, bermain dengan itu membuat Anda menjadi happy. Itu persis seperti apa? Seperti kalau Anda ketemu makanan yang Anda sukai, Anda nikmati, Anda enak bener, itu efeknya ke situ. Happy. Sama seperti kalau orang minum minuman keras, happy. Atau ada orang lagi judi, dia bisa happy. Waktu judinya, kalau habisnya itu yang melarat saudara. Iya kan saudara? Tapi itu terpancing seperti itu. Tapi yang menarik menurut pembacaan itu yang saya baca, ini menarik, dengar ya bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan baik-baik. Kalau mau minum minuman keras, mau main judi di kasino, ada batas umur. Betul atau tidak? Tapi gadget nggak ada batas umur. Bahkan supaya anak diem dikasih gadget. You don't know efeknya kemana. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, anak-anak perlu kita didik, perlu kita latih. Boleh, bukan jangan sampai mereka juga nggak ngerti, itu kan jadi gimana gitu ya, ya kan? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saya rasa saya akan berhenti pada poin yang ketiga. Sikap dan reaksi kita. Ayub pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat 9 ayat 10. Ya. Kita kasih 3 aja, saya kasih Anda 3 poin bagaimana saudara bisa bangkit jadi terang. Dunia sedang menantikan Anda di mana Kristus tinggal dalam diri kita, ya. Ayub 2 ayat 9 dan ke-10. Anda sudah tahu ceritanya tentang Ayub kan? Anak mati, terus apa lagi? Ternak mati, terus Ayub gatel badannya, iya kan? Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah kau. Kira-kira gitu. Saya berhenti sebentar ayat 9. Menurut Anda, Bapak Ibu, yang lebih menderita Ayub atau istri? Ayo. Yang lebih menderita Ayub atau istri? Ayub kehilangan anak, istri juga. Ayub kehilangan ternak, istri juga. Ayub gatel-gatel dari sini nih, garuknya pakai beling nih dari kepala sampai kaki. Istri ngalamin nggak? Nggak. Jadi yang lebih menderita sopo? Ayub. Yang komplain siapa? Loh, saudara, saya nggak bilang istri atau suami di dalam ini, tidak. Artinya gini, Anda dan saya, kita manusia bisa bereaksi salah tanpa harus ditentukan oleh keadaan kita. Ayub keadaannya berat, istrinya nggak terlalu berat, tapi istrinya yang komplain. Reaksinya keliru. Reaksi dan sikapnya keliru. Sedangkan si Ayub yang menderitanya lebih dari istri, jawabnya begini ayat 10. Tapi Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, katanya gitu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya gini, Ayub memberikan contoh kepada istrinya, sekalipun aku lebih menderita dari kamu, reaksiku benar, sikapmu benar di hadapan Tuhan. Pandemi menghit semua orang, termasuk orang Kristen, termasuk pendeta. Nggak ada satupun yang kebal dengan pandemi ini, betul nggak? Orang akan lihat siapa yang punya reaksi dan sikap yang benar di hadapan Tuhan, itu jadi terang. Jangan kita ikut-ikutan panik. Halo?
Jangan kita ikut-ikutan cemas, jangan kita ikut-ikutan khawatir, jangan kita ikut-ikutan kebingungan, lalu kita ngomong bahwa Tuhan menolong kita. Piye carane? Bahwa kita waspada, yes, kita perlu berwaspada, benar, kita harus berhati-hati, benar, firman Tuhan bilang begitu. Setuju ya saudara ya? Kita harus jaga semua, tapi kita mesti mengerti, jangan panik, jangan khawatir. Kita harus tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara, di gereja saya ada seorang bapak lost job, kehilangan pekerjaan selama pandemi. Tapi dia hanya satu hal, dia pernah bersaksi, dia hanya bisa minum doang loh. Saya nggak tahu kondisinya sampai kayak begitu parah. Tapi dia cuma bilang begini sama istrinya, percaya Tuhan yang sudah pimpin aku sampai hari ini, dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Tidak mudah untuk kita mudah maksud saya untuk ngomong, tapi tidak mudah untuk melakukan ketika kita menghadapinya, betul? Tapi karena dia menghadapi, dia lewati masa itu berat. Dia sampai bilang begini sama saya, Pastor, saya tuh sampai nggak makan, cuma minum. Istrimu juga sama, ada anak loh. So then, apa yang kamu lakukan? Saya hanya bisa berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena kepada siapa lagi saya bisa lari? Oh ya, yes. Lalu dia bilang, out of the blues kalau bahasanya, saudara, tiba-tiba dia sudah masukin lamaran begitu banyak, nggak ada yang manggil, Pastor. Tapi suatu ketika ada satu lamaran datang, panggil saya, minta interview lewat Zoom. Suddenly saya minta. Lalu nggak banyak Pak Pastor, hanya 5 menit ngomong sama saya. 5 menit juga nggak nanya apa, kamu nama siapa, pengalaman apa yang kamu lakukan, selesai 5 menit. So apa yang terjadi? Dia bilang begini sama saya, kayaknya pas ditolak 5 menit. Tapi kemudian dia dipanggil untuk ngomong sama shareholders, ngomong sama pemilik, ngomong sama pemimpin perusahaan. Dan dia diterima, dia dapat kerjaan hari ini. Semua itu adalah karena apa? Karena kita punya reaksi, kita punya sikap sama Tuhan. Bisa katakan amin, saudara? Itulah sebabnya kenapa ketika kita bereaksi, bersyukur di tengah-tengah kesulitan seperti ini, orang akan lihat ini orang berbeda dan kita jadi terang. Yuk, mari saya mau ajak saudara jadi terang, bukan hanya sekedar ketika kita melayani. Jadi terang ketika kita ada di marketplace, ketika ada di kantor, ketika di kerjaan, dalam kehidupan kita bisa jadi terang. Ada 3 hal tadi saya katakan. Ya, yang pertama kita harus hidup bijak. Kita harus bisa memperlihatkan hidup kita tidak sama dengan mereka. Dan yang kedua, jaga keluarga, saudara. Be careful with the family. Karena family sedang lagi ngalamin penyerangan yang luar biasa hari-hari. Termasuk keluarga pendeta. Serius. Itu semua lagi mengalami tekanan yang luar biasa. Dan yang ketiga, sikap dan reaksi kita harus jaga. Ada amin, saudara? Jangan sampai kita keluar jalur dan akhirnya orang melihat kita nggak ada bedanya dengan yang lain. Ingat, terang sudah ada dalam diri saudara, dalam diri saya. Rise and shine, bangkit dan bersinarlah. Anda bawa terang dunia ini. God bless you. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri, arahkan hati kita datang kepada Tuhan. Berikan dirimu kepada Dia sepenuhnya. Aku percaya hari ini Tuhan, setiap perkataan firman-Mu yang dilepaskan menyadarkan kami bahwa manusia membutuhkan terang. Manusia tidak suka hidup dalam kegelapan pada umumnya. Mereka butuh terang, dan terang dunia itu ada dalam diri kami. Terang dunia itu ada dalam diri kami. Biarlah terang ini tidak tertutupi dan kami sembunyikan. Tapi biar terang ini bersinar di hadapan manusia, di hadapan orang-orang, karena Kristus ada di tengah-tengah kami. Pengharapan akan kemuliaan itu. Mereka sedang mencari jawaban. Dunia sedang mencari jawaban. Dunia sedang mengalami begitu banyak gejolak yang menakutkan buat beberapa orang. Ini saatnya Tuhan kami datang
menghubungkan mereka dengan Engkau, sehingga mereka bisa menemukan jawaban yang sebenarnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya kembalikan, saya mau berdoa. Karena saya percaya ketika Tuhan berbicara, Roh Kudus ada di sini. Dan saya percaya Roh Kudus akan menyingkapkan perkataan-perkataan saya secara spesifik buat saudara, yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Malam ini ada berapa banyak di antara Bapak Ibu ketika mendengar ini dan Anda berkata, Tuhan, aku tidak mau aku menjadi orang Kristen yang apinya menjadi redup. Pakai aku Tuhan dimanapun aku berada, supaya aku bisa menyaksikan keberadaanmu lewat cara hidup kami, lewat keluarga kami, bagaimana kami saling mengasihi, kami membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Kami mau belajar Tuhan bagaimana untuk menjaga reaksi dan sikap kami, sehingga kami tidak sama seperti dunia. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan pakai aku jadi terang, supaya aku bisa memberitakan kebenaran-Mu, menjadi berkat bagi sahabat, bagi keluarga, bagi rekan bisnis, bagi atasan kami. Kalau Anda orangnya dan Anda berkata, Tuhan pakai aku, sebagaimana Tuhan berkata kepada Yesaya, siapa yang aku akan utus? Yesaya berkata, ini aku, utus aku. Kalau Anda orangnya, Anda berkata, saya mau rise and shine. Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu hari ini. Aku percaya Tuhan, Engkau panggil kami bukan hanya untuk menikmati hidup ini dan menjalani hidup ini seperti biasa, tapi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu dan mendengar firman-Mu, dan kami siapkan hati kami dan bentuk diri kami untuk menjadi alat di tangan-Mu di hari-hari ke depan. Justru di hari-hari yang paling sulit, justru di hari-hari yang paling menegangkan, justru di hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian, justru di hari-hari yang penuh dengan ketakutan luar biasa. Pakai kami Tuhan untuk menghubungkan orang-orang yang aku jumpai dengan Engkau. Biar Tuhan terang yang ada dalam diri kami mengalir keluar, menerangi kegelapan. Lewat hidup kami, orang bisa mengenal Tuhan. Lewat hidup kami, orang bisa ngalamin damai sejahtera Tuhan. Lewat hidup kami, orang bisa ngalami kasih Tuhan. Lewat hidup kami, orang bisa ngalamin pemulihan. Lewat hidup kami, mereka bisa mengalami kehidupan yang sesungguhnya, yang sejati. Berkati umat-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Biar inilah waktu yang indah buat kami semua untuk berkata, ini aku, pakai aku, utus aku. Terpuji nama-Mu. Turunkan tangan. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu, meteraikan kebenaran-Mu, dan jadikan ini terang bagi setiap kami. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. God bless you. Terima kasih kepada Pastor Leonardo Syamsuri dengan firman-Nya yang memberikan kekuatan kepada kita semua dan memberkati kita semua pada malam hari ini. Saudara, kita akan masuk ke dalam acara candlelight. Di meja kita masing-masing ada candle elektrik yang nanti kita bisa nyalakan bersama-sama. Nanti saya akan mengundang beberapa teman kita untuk naik ke panggung. Kemudian saya ingin mengundang Bapak Budiman Ranti. Baik, nanti Bapak Budiman Ranti akan memberikan persembahan pujian, sebuah lagu Holy Night, dan setelah itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Pada waktu kita menyanyikan Malam Kudus, saya ingin minta tolong kepada panitia untuk lampu-lampu dimatikan dan kita nanti bisa bangkit berdiri. Baik, Bapak Budiman Ranti silakan memulai acara candlelight-nya. Oh, holy night, the
stars are brightly shining. It is the night of our Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul fell inward. Till the very world rejoices, the wonder break, and new and glory's born. Fall on your knees. Oh, hear the angel voice. When Christ was born, oh night divine, oh night oh, hear the angel voice. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Saudaraku yang terkasih, di dalam Kristus kita bersatu. Kristus kita peringati lahir pada Natal ini. Mari kita satukan hati dengan kesungguhan, dengan penuh semangat Natal. Kita nyalakan lilin Natal kita sambil bernyanyi Malam Kudus. Mohon bangkit berdiri. Terima kasih. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah dilahirkan, diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahtanya itu dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Anak Daud, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Baik, kita akan masuk ke acara door prize, acara yang terakhir. Saudara sekalian dipersilakan duduk kembali. Kepada panitia bisa mungkin membawakan kotak formulir door prize untuk kita ambil dan undi. Kepada tim panitia kita akan mengundi. Ada 10 hadiah door prize pada malam hari ini. Saya ingin mengundang kepada Bapak Tony Susanto. Pak Tony Susanto untuk bisa maju ke atas panggung dan mengambil undian. Hadiahnya boleh di atas meja situ juga boleh. Silakan ini di sini aja di atas panggung ininya Pak Ketua di sini. Ambil. Tolong diambil langsung saja. Ada 7 hadiah utama. Ada 4 hadiah utama dan 7 hadiah hiburan. Jadi sekarang diambil 7 hadiah hiburan dulu. 7. Luar biasa. Nanti nomornya disebutkan langsung ya, yang ada nomornya tolong berdiri dan angkat tangan. Yang sudah pulang berarti batal Pak Yohan ya. Oke. Ya. Jadi kita setuju ya. Yang tidak ada batal. Batal ya. Oke. Yang pertama ada apa? Hiburan. Hiburan apa? Nanti dilihat baru. Aduh. Yang pertama hiburan 069 63. 063. Pak Ketua kalau bisa diambil dulu 7-7-nya nomornya. Oh, udah. Oke ya. Disebutin aja. Ini saya punya ini. Ada? Kalau ada langsung ke depan. Bapak Budiman dapat tuh. Dapat. 063. Ada. Ah ini. Ya, maju. Silakan. Oke ya. Lanjut. Yang kedua 144. Jadi 7 hadiah hiburan ini 144. hadiahnya adalah pelapis motor, bukan Ada? motor ya. Jok motor ya. Kalau Kali motornya ada ambil 144. Wah ini ibu-ibu ini langsung ambil. Put, fit, 144 fit. Hadiahnya di mana aja? Jangan ngumpet. Ayo fit.
Yang ketiga 014. 014. Itu baju merah itu. Ibu lagi baju merah. Ini keempat ya. 154. 048. Ada? 048. Itu Pak Sis itu. Ayo Pak, lanjut Pak, cepat. 127. Ada? 127. 127. Oh, ada itu. Lanjut terakhir. Yang terakhir 131. 131. Nah, sekarang hadiah keempat. Hadiah keempat apa Tony? Kok punya berapa ini? Kacamata. Kacamata plus lensa. Nanti bisa diukur sesuai dengan ukurannya. Ya, coba sekarang siapa Pak? Budiman kemudian gantian Pak Budiman Ranti sekarang kita panggilkan untuk mengambil undian. Hadiah keempat, kacamata plus lensa. Baik, kita ambil. 016. 16. Ada kacamata plus lensa. Berarti liwat ya. Lewat. 16 satu kali. 16 dua kali. Liwat. Nggak boleh lihat dong ya. Boleh. 050. 50 gocap. Gocap ya. Pas deh. Yang ketiga alat pijat, alat massage. Satu nol lima. 105 satu kali. 105 Pak Alex Iya, Wijaya. paling. Memang bosan. Terima kasih Pak Budiman. Ya, oke. Untuk hadiah kedua alat pemadam kebakaran, saya ingin minta kepada Bapak Rudi Sirapanji Pak, bisa mengambil undian Pak. 030. 030. Untuk hadiah kedua, ada 12030. Tidak ada? Baik, diambil kembali Pak. Kalau tidak ada. Oh. Ada Pak, ada. Ada. Silakan. Terakhir Pak. Hadiah utama, hadiah pertama. Sorry Pak. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih. Hadiah pertama saya ingin minta Bapak Leonardo Syamsuri untuk mengambil Pak. Pak Leonardo. Dengan hormat Pak. Hadiah pertama panci susun ya. Sebuah alat panci susun, steamer. Iya, panci susun, steamer. Steamer Pak, ya. Wah. 005. 005. Ada? 005 ada? Ada? Kalau yang dapat laki-laki nggak jadi ya Pak ya, karena panci. Ada 005. Oh dia lagi. Ya udah, oke. Silakan Pak Johan. Pak Leonardo tolong jangan kembali dulu karena ada penyerahan kenang-kenangan dari panitia.
Saya ingin mengundang Ketua Panitia dan RVP 3 untuk maju ke depan dan juga RP DKI 2 untuk kita menyerahkan kenang-kenangan kepada pembicara dan pesaksi. Baik, saya ingin minta kepada kita punya regional presiden DKI 2 Bapak Agus Manta untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Terima kasih Pak Leonardo, Pak Agus Manta, terima kasih. Kemudian kepada pesaksi, Saudara Joshua dan Yohan untuk bisa tampil ke atas panggung. Kami ingin minta kepada Bapak Ketua Panitia kita, Pak Tony Susanto, untuk memberikan kenang-kenangan kepada pesaksi kita pada malam hari ini. Oke, thank you Joshua, Johan. God bless you. Baik. Kemudian pemberian kenang-kenangan kepada Mr. Budiman Ranti yang diserahkan oleh Bapak Guru kita, Bapak Dharma Winata. Bapak Guru, maju ke depan Bapak Guru, serahkan kenang-kenangan kepada Bapak Budiman Ranti. Thank you. Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Oh, belum salaman, belum masuk nanti. Thank you, terima kasih. Baik, pemberian kenang-kenangan kepada LOF dan FGB Men Couples kita. Ada 8 ini. Ada 8 ya? 8 LOF, 8 FGB Men. Ini diserahkan satu orang wakili. Satu orang atau sepasang? Sepasang ya, seperti itu. Saya ingin memanggilkan Ibu Lisa dan Dr. Heri untuk bisa naik ke atas panggung. Dan saya ingin meminta pada malam hari ini kepada Bapak Darpito untuk menyerahkan kenang-kenangan Bapak Jenderal kita, Pak Darpito. Semua? Iya Pak. Oke. Terima kasih LOF dan FGB Men Couples kita, Dr. Heri, Bu Lisa, dan semuanya yang sedang duduk. Terima kasih. Terima kasih Pak Darpito. Baik saudara, tibalah kita di akhir penghujung acara kita akan doa penutup bersama-sama. Dan sebelumnya saya ingin mengundang Bapak Agus Manta, RP DKI 2 kita, dan ada bonus juga malam hari ini, sampai terakhir juga tetap ada bonus. Beliau akan menyanyi solo, saudara sekalian. Nyanyi dulu. Malam-malam. Gak usah. Gak usah, kita tutup saja pada malam karena ada yang dari jauh. Kita hormati Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita katakan
Tuhan yang memiliki kami. Hidup mati kami milik-Mu Tuhan. Kami bangga di Natal ini. Kami boleh menjadi orang yang merdeka. Kami boleh dibebaskan dari segala hal. Dunia, dosa, maut, sakit penyakit, bahkan keadilan kami. Kau telah tebus kami. Bapak, terima kasih. Kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami berterima kasih Kau tetap setia kepada kami. Sekalipun kami tidak setia, Kau tetap setia. Kami bangga. Kami terus Tuhan ingin mengiring Tuhan. Kami terus ingin dikuatkan, diteguhkan. Kami ingin tetap tinggal di dalam Engkau. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa. Kami tidak bisa masuk surga. Kami tidak bisa menang dengan persoalan-persoalan yang timbul di luar kami. Dan malam ini Tuhan, terima kasih untuk kelahiran. Kau bukan saja lahir di dalam kami, tapi Kau juga tetap terus bertumbuh di dalam kami. Engkau menjadi dewasa di dalam kami, sehingga kami bukan lagi disebut anak-anak gampang, kami disebut man of God, sehingga kami boleh disebut lebih. Dan terima kasih Bapak untuk Pastor Leonardo Samsul yang memberkati kami. Terima kasih untuk Ketua Panitia KONI. Terima kasih untuk LOF Rantai Kasih Tuhan. Terima kasih. Dan bersyukur malam ini pesta kemenangan, bukan hanya kelahiran, tapi kami memperingati kemenangan, kebangkitan, kemenangan di atas segala kemenangan. Kami telah menang bersama Tuhan di masa COVID ini Tuhan. Pandemi, varian demi varian, no problem buat kami. Karena Engkau tetap mengasihi kami. Kau tidak pernah meninggalkan sedikit pun kami. Kami seperti biji matamu Tuhan yang terus Kau pantau. Tidak ada satu orang pun yang boleh mengusik kami Tuhan. Karena kami adalah anak-anak. Dan sungguh-sungguh kami berteraikan dari keluarga. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Terima kasih untuk restoran ini. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk kekuatan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you untuk bangsa negara kami. Thank you Tuhan untuk dunia ini. Thank you Tuhan. Thank you. Thanks. Thank you Lord. Thank you. Tuhan pimpin kami mempulang bersama Tuhan. Kami akan dapat lakukan perkara-perkara kata bersaksi. Karena Engkau sendiri yang akan menginjak-injak setiap lawan kami, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. In the name of Jesus, kami pulang, kami mau tinggalkan tempat ini. Kami bersyukur untuk acara RPP 3. Bersyukur sekali lagi, bersyukur dengan ucapan syukur yang tak habis-habisnya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, dan bersyukur. Semua katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Saudara sekalian, kita akan berfoto bersama-sama. Saya ingin minta dengan hormat Bapak Pastor Leonardo untuk bisa foto bersama-sama kepada pesaksi. Pada pesaksi
Yesus.